Jangan sampai salah lah, kok saya pengen tadi. Suara masih menunggu 4 orang lagi. Tiga orang lagi yang belum join. Tiga orang lagi masih belum join ya. Kelompoknya udah lengkap di sini. Agit, Carolina dengan Luida udah ada ya. Baik, dimulai aja ya. Mulai ya, Bu. Ya, kita mulai aja. Kelompok 3, yakni kelompoknya Agit Rani, Priscilia Tarikan, Duwida Deborah, dan Carolina Simanjuntak akan mempresentasikan ringkasan jurnal ilmiahnya yang memuat tentang proses puasong majemuk dalam penerapannya pada model substitusi DNA dan analisis dari sorry. Itu jurnal yang sebelumnya ya. Akan mempresentasikan modelan dan simulasi waktu tunggu antrian di lampu lalu lintas persimpangan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu presentasinya diberikan 25 menit. Silakan. Siapa duluan? Wida ya? Agit, Bu. Agit. Ya, silakan Agit. Baiklah, pada jurnal kami yang berjudul pemodelan dan simulasi waktu tunggu antrian di persimpangan lampu lalu lintas, pertama saya yang akan menjelaskan keperluannya
jumlah kendaraan antar kota besar di Indonesia meningkat setiap tahun. Ini tidak sebanding dengan ketersediaan kapasitas jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas di berbagai kota. Di sisi lain, manajemen lalu lintas yang ada belum optimal. Selain kekacauan lalu lintas, diperlukan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas. Salah satu solusinya adalah dengan memperbaiki manajemen lampu lalu lintas di persimpangan. Kami mengusulkan pemodelan dari simulasi, khususnya tentang waktu tunggu dalam antrian persimpangan lampu lalu lintas, sehingga dapat diamati dan dianalisis. Model yang diharapkan dapat diterapkan untuk menentukan yang tepat dari lampu lalu lintas dalam satu siklus. Untuk diterapkan di berbagai lokasi jalan yang sangat berguna persimpangan lampu lalu lintas di Kota Bandung. Satu siklus adalah durasi waktu dari lampu merah ke lampu hijau. Pola kedatangan kendaraan yang digunakan dalam aplikasi adalah supaya didistribusikan secara metodenya, kami menganalisis waktu tunggu antrian di persimpangan lampu lalu Suara Agit kurang ini ya. Kurang jelas. Ulang ya, Bu. Oke. Silakan. Mantul suaranya. Iya, mantul tadi suaranya ya. Ada Alin di situ, Git. Alinnya mic-nya dia matikan ya kalau ada. Biar yang dari ini ditutupin kok dua-dua lagi nanti. Ya. Untuk metodenya. Untuk metodenya, kami menganalisis waktu tunggu antrian di persimpangan lampu lalu lintas dengan pemodelan dan simulasi. Pemodelan dilakukan berdasarkan teori antrian dengan prinsip MM1. Simulasi yang mengikuti desain simulator lintas buat menggunakan aplikasi simulasi pola kedatangan kendaraan acak ketika memasuki sistem antrian di persimpangan lampu merah. Dan keberangkatan juga acak. Kepergian kendaraan di sejumlah jalur mengalir bersamaan pada saat lampu hijau menyala. Data tentang durasi lampu lalu lintas diperoleh melalui observasi dan literatur untuk lokasi satu persimpangan lalu lintas khusus di Kota Bandung, di mana lokasi tersebut memiliki lalu lintas yang cukup padat. Data lain yang dikumpulkan adalah tingkat rata-rata kedatangan kendaraan yang memasuki persimpangan dan rata-rata tingkat keberangkatan dari persimpangan. Next, untuk pemodelannya terbagi 4 macam, yaitu yang pertama, teori antrian dan proses Poisson, yang kedua, model lampu lalu lintas, yang ketiga, fase lampu merah, dan yang keempat, fase lampu hijau. Untuk yang pertama, teori antrian dan proses Poisson. Sistem antrian dapat digambarkan sebagai kedatangan pelanggan untuk meninggalkan sistem layanan. Pola kedatangan adalah elemen dasar yang harus dipertimbangkan pelayanan. Pola adalah salah satu elemen dasar yang harus dipertimbangkan oleh dia layanan. Pola kedatangan pelanggan dapat dilihat dari waktu antar kedatangan dua pelanggan yang dapat bersifat deterministik atau statik. Pola kedatangan bersifat kedatangan tetap atau tidak berubah dan waktu antar kedatangan dapat ditentukan. Kedatangan yang tidak pasti yang berubah menurut waktu. Antrian tidak memiliki pola dalam antrian. Pola sendiri adalah salah satu paling penting digunakan dalam teori antrian.
Receive poison mewakili kedatangan seperti panggilan, paket, dan lain-lain. Sering disebut sebagai entitas. Poison dapat dijelaskan sebagai proses yang menghasilkan variabel acak dalam percobaan yang terjadi selama periode waktu tertentu. Misalnya, proses kedatangan kendaraan di jalan dalam 1 menit. Kedatangan kendaraan dalam 1 jam atau waktu lain. Secara matematis, proses poison dinyatakan oleh NT, yang menggambarkan jumlah kedatangan yang terjadi dalam interval 0 sampai T, seperti yang digunakan pada berikut. Selanjutnya, jumlah kedatangan T panjang hingga T mematuhi distribusi Poisson lambda T, diformulasikan oleh probabilitas NT sama dengan N, sama dengan lambda T pangkat N dikali eksponensial pangkat min lambda T per N faktorial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alin. Baiklah. Selanjutnya adalah tentang model lampu lintas. Lampu lalu lintas memainkan peran penting dalam infrastruktur kota dunia. Dalam lalu lintas, efek pada kelancaran arus lalu lintas adalah jumlah kedatangan kendaraan, jumlah kendaraan yang antri, dan panjang kendaraan di persimpangan. Menunggu persimpangan gangguan yang tak terhindarkan di setiap hari. Selanjutnya kita akan membahas konsep-konsep dasar dalam tunggu kendaraan dalam antrian persimpangan lampu lalu lintas, ada durasi waktu deterministik. Dalam konsep ini ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, pada awal fase lampu hijau, kendaraan dalam antrian mulai bergerak, meninggalkan antrian. Yang kedua, keseragaman pola rata-rata kedatangan kendaraan siklus, di mana pola kedatangan tidak tergantung pada waktu. Yang ketiga, keseragaman pola pengangkatan kendaraan ketika meninggalkan antrian. Dan yang keempat, kedatangan kendaraan tidak melebihi kapasitasnya yang ditentukan oleh jumlah kendaraan maksimum dalam antrian. Pada gambar 3.2, mengilustrasikan proses waktu tunggu untuk semua kendaraan di persimpangan lampu lalu lintas. Waktu tunggu setiap kendaraan di persimpangan lampu lalu lintas adalah total waktu tunggu semua kendaraan dibagi dengan total kedatangan per siklus. Selanjutnya, untuk memodelkan waktu kendaraan di persimpangan lintas, diasumsikan bahwa pola kedatangan mengikuti proses respon. Yang kedua, kedatangan kendaraan dari satu arah. Lalu yang ketiga, tidak ada jalur belok di persimpangan. Yang keempat, kendaraan tidak bisa keluar dari antrian. Yang kelima, akselerasi dan perlambatan kendaraan diabaikan ketika berbelok di persimpangan atau berhenti karena lampu merah. Yang keenam, proses antrian mengikuti disiplin first come first serve. Situasi kendaraan dalam antrian lalu diharapkan untuk kondisi gambar 3.3, di mana jumlah kendaraan dalam interval T kecil sama 0, besar sama T pada antrian di persimpangan lampu lalu lintas dipengaruhi oleh T, waktu T, interval waktu T kecil sama 0, besar sama T,
dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase lampu merah pada interval T kecil sama 0 besar sama R, dan fase lampu hijau pada interval T kecil sama R besar sama T. T lebih dari sama dengan R, kurang dari sama dengan iya. Iya, Bu. Kebalik tadi. Selanjutnya, yang ketiga, fase lampu merah. Pada fase lampu merah, jumlah kendaraan dalam antrian pada waktu T dilambangkan dengan QT. Dengan ketentuan yang pertama, Q0 adalah jumlah kendaraan di T sama dengan 0 dalam antrian di persimpangan lampu lalu lintas yang merupakan antrian yang tersisa dari siklus sebelumnya. Yang kedua, NT adalah jumlah kendaraan yang memasuki antrian di persimpangan lampu lalu lintas pada waktu T. Dengan demikian, nilai ekspektasi L1-nya sama dengan ekspektasi integral 0 menuju R, Q0 tambah NT dt sama dengan ekspektasi Q0 kali R tambah setengah R kuadrat kali lambda. Sebagai total waktu tunggu semua kendaraan dalam fase lampu merah. Setelah melewati fase lampu merah, kendaraan yang berada di persimpangan mulai bergerak ke fase lampu hijau, yang merupakan fase terakhir dalam satu siklus. Selanjutnya, fase lampu hijau. Pada fase lampu hijau, layanan dilakukan pada kendaraan di persimpangan lampu lalu lintas di mana kendaraan dalam antrian sebelumnya keluar pertama diikuti oleh kendaraan lain. Model waktu tunggu antrian lintas akan dihitung. Total waktu tunggu untuk satu siklus adalah jumlah total waktu tunggu kendaraan dalam fase lampu merah atau L1 dan total waktu tunggu kendaraan pada fase lampu hijau atau L2. Dan dapat diformulasikan ekspektasi L sama dengan ekspektasi L1 tambah ekspektasi L2 sama dengan ekspektasi Q0 kali R tambah setengah R kuadrat lambda tambah ekspektasi integral R menuju T QT dt. Selanjutnya akan dibahas oleh Luida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi. Langkah selanjutnya adalah simulasi implementasi tentang model yang telah dibangun, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.9, menggunakan desain simulator yang digambar pada gambar berikut. Saya akan menjelaskan di gambar 4.1, di mana ini merupakan simulasi dari lampu lalu lintas. Jadi di sini ada lambang R, T, lambda, mu, I, dan Q. Di sini R yang dimaksud adalah total waktu untuk periode lampu merah. Untuk T itu waktu yang diambil menyalakan lampu merah ke lampu hijau dalam satu siklus. Untuk lambda yaitu rata-rata tingkat kedatangan kendaraan ke antrian. Untuk mu di sini adalah rata-rata tingkat keberangkatan kendaraan keluar dari antrian. Dan untuk I merupakan perbandingan varian kedatangan kendaraan dengan kedatangan kendaraan rata-rata dalam satu siklus. Selanjutnya yang terakhir ada Q, yaitu jumlah kendaraan yang tersisa dari siklus sebelumnya. Nilai variabel yang diterapkan diperoleh berdasarkan data di persimpangan Condong Soekarno-Hatta Kiara, khususnya di jalan dari timur ke barat seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5,
Data lampu lalu lintas untuk persimpangan Soekarno-Hatta Kiara Condong dijelaskan pada tabel 2. Jadi di sini ada gambar persimpangan. Selanjutnya di sini ada tabel. Jadi dalam persimpangan itu ada waktu yang diperlukan kendaraan untuk melaju. Di sini untuk lampu merah, kita perlukan di persimpangan A misalnya, dibutuhkan waktu 153 detik untuk lampu merah, dan di persimpangan A juga untuk lampu kuning dibutuhkan 10 detik, untuk lampu hijau dibutuhkan waktu 90 detik. Begitu seterusnya ke persimpangan B, C, dan D. Selanjutnya ada persimpangan Soekarno-Hatta Kiara Condong adalah salah satu persimpangan yang ramai dan memiliki antrian panjang kendaraan. Pengemudi harus menunggu lama untuk bebas dari antrian. Data untuk setiap variabel dalam model yang akan diterapkan ke simulator tercantum pada tabel 3 dengan menggunakan model yang menggunakan aplikasi simulator pada gambar 3.4. Gambar 3.4 merupakan ekspektasi pada lampu merah. Waktu tunggu setiap kendaraan di persimpangan adalah 195,4 detik. Tabel 3 kita dapatkan dari simulasi aplikasi yang di lampu lalu lintas, yaitu ada T, Q0, R, lambda, mu, dan I. Di sini ada nilainya sudah ada, kita peroleh di dalam tabel 3. Jadi untuk T yaitu kita membutuhkan 253 satuannya adalah detik, dan untuk Q0 kita memperoleh nilainya adalah 40, satuannya adalah kendaraan. Untuk R kita memperoleh nilai 153, untuk satuannya adalah detik. Untuk lambda kita memperoleh nilai 0,67, untuk satuannya adalah kendaraan per detik. Untuk mu kita memperoleh angka 1,167 dengan satuan kendaraan per detik, dan untuk I kita memperoleh nilai 1. Selanjutnya. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Dalam tulisan ini, model waktu tunggu untuk kendaraan di persimpangan lalu lintas dianalisis. Model yang didapat adalah model waktu tunggu kendaraan dalam antrian selama satu siklus. Aplikasi sim event digunakan untuk menghitung waktu tunggu antrian untuk parameter yang diberikan. Secara teoritis, model ini dapat digunakan di berbagai persimpangan lampu lalu lintas untuk menjadi solusi bagi yang menyebabkan antrian kendaraan sangat lama. Pemodelan waktu tunggu kendaraan dalam antrian di persimpangan lampu lalu lintas diharapkan dapat digunakan untuk menentukan pengaturan durasi lampu lalu lintas merah atau hijau secara otomatis, sehingga dapat menghindari antrian yang terlalu panjang dan tidak rata atau tidak adil di semua jalur persimpangan. Selanjutnya. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Selamat datang. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompoknya Luida. Terima kasih kepada Agitrani Fidelia, Luida Deborah, dan Carolina Simanjuntak yang telah mempresentasikan hasil ringkasan jurnalnya. Selanjutnya mungkin kita meeting lagi, join new meeting kelompok 4 ya. Siap-siap kelompok 4 itu Arfarani Rosalindari, Aulia Natasa, dan Mimi Maijal. Oke. Yang lain, silakan siapkan penilaian untuk kelompok Luida.